Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bukania selaku dosen pengampu manajemen pendidikan PAUD dan pendidikan non formal. Dan di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan presentasi tentang manajemen mutu PAUD dan pendidikan non formal. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Anis Aprilia Francisca dengan NIM 050, yang kedua ada Winnie dengan NIM 060, yang ketiga ada Aris dengan NIM 061, yang keempat ada Revi dengan NIM 079, dan yang terakhir ada Esa dengan NIM 083. Untuk materi pembahasan kali ini ada 5 subbab. Yang pertama ada manajemen mutu dan PNF, dan yang kedua ada perencanaan PAUD dan PNF, yang ketiga ada pengorganisasian PAUD dan PNF, dan yang keempat ada implementasi PAUD dan PNF, yang terakhir ada pengawasan PAUD dan PNF. Materi yang pertama, manajemen mutu PAUD dan PNF. Manajemen mutu adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan meningkatkan standar kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Di bidang pendidikan, manajemen mutu pendidikan mencakup usaha untuk memastikan bahwa proses pembelajaran menghasilkan individu yang terdidik sesuai dengan standar yang diinginkan. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, guna mencapai hasil optimal dalam proses pendidikan. Manajemen mutu untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang bersertifikasi nasional itu ditetapkan melalui proses akreditasi yang diawasi oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF. Proses ini didukung oleh lembaga akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015. Dalam menjalankan fungsinya, BAN PAUD dan PNF mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dalam standar pendidikan nasional, memastikan bahwa standar mutu yang ditetapkan terpenuhi untuk memastikan kualitas layanan pendidikan yang optimal bagi PAUD dan PNF. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang perencanaan PAUD dan PNF. Bisa di next. Di dalam perencanaan PAUD dan PNF ini ada beberapa proses dalam perencanaan PAUD dan PNF. Antara lain yang pertama, perencanaan PAUD. Perencanaan PAUD ini yang pertama ada analisis kebutuhan. Di dalam analisis kebutuhan ini terdiri dari identifikasi kebutuhan anak usia dini di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya tinjauan pada perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial selama masa anak usia dini. Dan yang terakhir adanya evaluasi kebutuhan orang tua dan masyarakat mengenai pendidikan prasekolah anak di usia dini. Yang kedua adanya penetapan tujuan. Di dalam penetapan tujuan ini adanya merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini dan menetapkan tujuan pengembangan karakter dan keterampilan sosial anak usia dini. Dan yang ketiga adanya perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum ini adanya menyesuaikan kurikulum dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Dan yang kedua mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Dan yang keempat adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi yang pertama yaitu merekrut guru dan tenaga pendidik yang terlatih dalam pendidikan anak usia dini. Yang kedua mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kualitas pengajar. Dan yang kelima adanya sarana dan prasarana. Di dalam sarana prasarana ini meliputi menyediakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan pembelajaran anak usia dini. Dan yang kedua memastikan ketersediaan perlengkapan dan permainan edukatif sesuai dengan kebutuhan anak. Dan yang terakhir adanya evaluasi dan monitoring. Di dalam evaluasi dan monitoring ini meliputi melakukan evaluasi terhadap kemajuan anak secara berkala. Dan yang kedua memonitor keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika ada yang diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan PNF. Perencanaan PNF ini adanya yang pertama adanya identifikasi kelompok sasaran. Di dalam identifikasi kelompok sasaran ini yang pertama mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh pendidikan formal.
Yang kedua, memahami kebutuhan dan minat mereka terhadap pendidikan non-formal. Dan yang kedua, adanya penetapan tujuan. Di dalam penetapan tujuan ini, yang pertama, menetapkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran tersebut. Dan yang kedua, merumuskan tujuan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak usia dini. Dan yang ketiga, adanya desain program. Di dalam desain program ini, yang pertama yaitu merancang program pendidikan yang fleksibel dan mudah diakses oleh kelompok sasaran tersebut. Dan yang kedua, mengintegrasikan materi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan yang keempat, adanya fasilitator dan pengajar. Di dalam fasilitator dan pengajar ini, yang pertama melatih fasilitator yang dapat membimbing dan mendukung peserta dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, merekrut pengajar yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai macam kelompok. Dan yang kelima, adanya sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini meliputi yang pertama memastikan ketersediaan fasilitas dan peralatan yang mendukung untuk dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, mengadakan program di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak usia dini. Dan yang terakhir, adanya evaluasi dan monitoring. Di dalam evaluasi dan monitoring ini, meliputi yang pertama melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program secara berkala. Dan yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta dan memperbaiki program-program sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bisa di next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan mengenai materi pengorganisasian PAUD dan PNF. Next. Pengorganisasian mutu PAUD dan PNF melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa lembaga PAUD dan PNF memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada anak usia dini. Berikut adalah beberapa cara kepala atau pimpinan lembaga berperan dalam hal manajerial untuk mengorganisasikan mutu PAUD dan PNF. Yang pertama yaitu pembentukan tim manajemen mutu. Peran perencana pengelola manajemen mutu PAUD dan PNF harus mengembangkan tugas kekuasaan dan tanggung jawab yang terperinci antara pengelola PAUD dan PNF, tutor atau pendidik dan personel PAUD dan PNF. Lalu, yang kedua ada pengembangan kurikulum yang relevan. Pengembangan kurikulum ini tepat untuk memenuhi keperluan dan kemajuan anak-anak usia dini. Harus disusun kurikulum tersebut perlu mencakup beragam dimensi perkembangan anak, termasuk aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi berkala. Tugas kepala atau pimpinan lembaga untuk menjaga mutu pendidikan supaya tetap terjaga, yaitu dengan melakukan supervisi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kegiatan pembelajaran dan kinerja staf untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi. Lalu yang keempat ada pelatihan dan pengembangan teknik dan kependidikan. Kepala PAUD dan PNF diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong guru dan staf untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, baik guru PAUD dan PNF, serta menghadiri seminar lokakarya dan pelatihan terkait pendidikan anak usia dini. Lalu yang kelima ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan anak. Buatlah saluran komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara lembaga PAUD dan PNF, orang tua, dan komunitas untuk mendukung perkembangan anak. Lalu yang keenam adanya penggunaan sumber daya yang tepat. Pastikan bahwa lembaga PAUD dan PNF dilengkapi dengan sumber daya yang memadai termasuk fasilitas fisik, peralatan pembelajaran, dan bahan bacaan yang relevan. Dan yang terakhir adanya pengembangan budaya mutu. Budayakan sikap dan nilai-nilai yang mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan seperti komitmen terhadap pembelajaran terus-menerus, refleksi diri, dan kolaborasi antara staf. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten dan berkelanjutan, lembaga PAUD dan PNF dapat mengorganisasikan mutu dengan efektif dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak usia dini. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lingkungan yang dengan cepat berubah, yang kedua ada ekspansi kegiatan keorganisasian, yang ketiga ada pembuatan batas-batas pada sektor, dan yang keempat ada interface pada organisasi. Yang pertama ada lingkungan yang dengan cepat berubah. Ini dipengaruhi oleh Bisa di next, Aris. Baik. Dalam mengimplementasikannya, penyelenggaraan PAUD dan juga PNF harus memenuhi standar nasional yang melibatkan berbagai pihak, seperti pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. Pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya PAUD yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan masyarakat juga berperan penting dalam mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan PAUD, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Jadi next. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini merupakan acuan dalam pengimplementasian PAUD. Adapun Standar Nasional Pendidikan PAUD yaitu terbagi menjadi 8, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan juga standar pembiayaan. Sedangkan standar nasional pendidikan pada pendidikan non formal di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah atau bisa disebut PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Meskipun dalam peraturan tersebut lebih berfokus pada pendidikan formal, beberapa standar nasional pendidikan juga mencakup aspek-aspek yang relevan dengan pendidikan non formal. Adapun standar nasional pendidikan non formal juga terbagi menjadi 8. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian pendidikan. Bisa di next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada pengawasan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Nah, sebelum mengacu pada Permendikbud, akan saya jelaskan dulu mengenai bahwasanya pengawasan dalam dunia pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran. Nah, pengawasan dilakukan agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah menegaskan bahwa pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan secara transparan, akuntabel, dan peningkatan kualitas proses hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, pengawasan dilakukan di seluruh tingkatan pendidikan, baik di pendidikan non formal maupun di pendidikan anak usia dini. Bisa di next, Arif. Nah, pengawasan ini dilakukan pendidikan terlaksana sesuai dengan tujuan, dan pemantauan ini dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah atau bentuk lain dari perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau rekomendasi bimbingan, pendampingan, dan pembinaan untuk umpan balik kegiatan pendidikan secara berkelanjutan. Nah, di dalam supervisi ini itu meliputi supervisi manajerial dan akademik, di mana supervisi ini juga dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Sedangkan evaluasi ini dilakukan sebagai proses penilaian secara kolaboratif terhadap kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk menjadi dasar penyusunan perencanaan kegiatan. Serta pelaporan juga dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, dan pengawas atau pemilik satuan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini dan non-formal dilakukan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan ditujukan kepada bupati wali kota melalui dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 ini mengatur bahwa penanggung jawab prasekolah atau pemilik prasekolah wajib mengawasi pembelajaran guru PAUD, guru pendamping, atau guru muda di prasekolah sekurang-kurangnya adalah sekali dalam 1 bulan. Selain itu, di dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 mengatur bahwa pemilik satuan pendidikan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pendidikan non formal.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah ini mengatur bahwa penanggung jawab Dinas Pendidikan Anak Usia Dini, Komite Pendidikan Anak Usia Dini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bertanggung jawab mengawasi kegiatan pendidikan di jenjang-jenjang yang telah disebutkan. Bisa di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.